Law of Attractions. Kalau kamu udah ngeberesin belief-belief kamu tentang uang, tentang kehidupan, tentang hal-hal yang ingin kamu capai di dalam hidup kita, di dalam hidup kamu maksud saya, dan kamu udah menetapkan, ini yang saya inginkan di dalam hidup saya, impian-impian saya. Nah, sekarang ada nggak sih teknik yang bisa memperkuat, jadi teknik spesifik di dalam Law of Attractions? Video hari ini akan menjadi video yang singkat tetapi berbobot karena kita akan membahas salah satu teknik manifestasi. Saya menyebutnya teknik 369 manifestation technique. So, stay tune sampai akhir video ini supaya kamu mengerti apa yang harus dilakukan. What's up everyone? Welcome back to Theta Mega TV channels. Our mission is to bring inspirations, healing, and transformations in your life untuk membantu kamu membangun kesuksesan di bidang keuangan atau karir, di bidang relasi, di bidang kesehatan mental and spiritual. So, jangan lupa untuk subscribe. Dukungan kamu dengan subscribe, like, and share, dan tentu aja komen, sangat-sangat kita hargain banget dan sangat-sangat berguna banget untuk kita. Ada landasan-landasan dasar, pola-pola berpikir, istilah kata itu kayak peta ya, untuk kita, untuk membantu kita mencapai impian-impian kita. Nah, kalau kita udah tahu apa yang kita inginkan, sekarang ada nggak sih teknik untuk memperkuatnya? Sekali lagi, ada tentu aja, banyak sebenarnya ya teknik manifestations. Hari ini saya bagi salah satunya. Nah, teknik 369 ini kita sebut 369 karena memang urutannya seperti itu. Teknik ini sebenarnya bertujuan untuk memfokuskan pikiran kita. Nah, langkah yang pertama adalah kita create satu pernyataan, satu afirmasi ya. Kamu bisa nonton di video-video kita sebelumnya gimana bikin afirmasi ya, gimana create some words, atau juga video-video tentang Law of Attractions ya, kamu bisa cek di video-video kita sebelumnya. Jadi kamu create satu afirmasi atau pernyataan yang bisa kamu tuliskan atau kamu baca dan kamu hitung. Waktunya itu harus 17 detik. Nah, jadi panjangnya itu kamu bisa tulis dalam waktu 17 detik. Kenapa? Ketika kita sudah memfokuskan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita selama beberapa detik terhadap sesuatu yang kita inginkan, ngomong sebenarnya juga bekerja terhadap apa yang kita nggak inginkan. So, be careful of what you think ya. Jadi, kalau kita udah mengarahkan terhadap pikiran kita terhadap apa yang kita inginkan selama beberapa detik, sebenarnya itu kita sudah mulai menariknya ke dalam hidup kita. Ketika kita mempertahankan pikiran itu minimal selama 17 detik, the matching vibrations will bring that to you ya. Jadi maksudnya kamu sudah menginginkan vibrasi yang matching ya dengan apa yang kamu pikirkan itu. Kalau kamu mempertahankan pikiran itu lebih lama lagi sampai 68 detik, tapi dalam satu saat yang sama ya, bukannya lu bagi-bagi gitu kan ya, hari ini cuma berapa detik, hari ini berapa detik. No, dalam satu saat yang sama, in the same second, same time, same minute, same hours, itu sebenarnya yang kamu lakukan adalah kamu benar-benar mulai menggerakkan apa yang ada di universe ya, yang matching dengan vibrations. Ingat, matching vibrations tadi ketika kamu mulai di detik ke-17 ya. Di detik 68 itu kamu menggerakkan matching things, matching realities yang match sama vibration kamu ke dalam hidup kamu sampai titik di mana kamu punya pemikiran yang berbeda. Ya, sampai kamu changing that thought. Apalagi kalau sampai kamu negate that thoughts. Negate itu artinya menghilangkan pikiran itu. Misalnya, kamu kepingin punya anjing, ya kan? Anjingnya lucu banget gitu, pikirin, aduh lucu ya kalau gue bisa punya anjing yang kayak begini, seperti ini, lucu. Satu pikiran yang spesifik dan tertentu. Ya, kamu mikirin selama 68 detik. Itu sebenarnya kamu udah mulai menarik tuh hal-hal itu dalam hidup kamu. Tetapi ketika kamu berubah pikiran, kayaknya nggak mungkin gue bisa punya ini, bisa punya itu, mau punya mobil, punya apa. Nah, pikiran itu langsung meng-cancel. Nah, jadi langkah yang pertama adalah create satu afirmasi, satu pernyataan yang bisa kamu tuliskan atau kamu katakan selama 17 detik. Langkah yang kedua, gampang banget. This is where the 369 come. Jadi, tuliskan afirmasi atau pernyataan kamu itu ya 3 kali di waktu pagi, 6 kali di waktu siang, dan 9 kali di waktu malam sebelum kamu tidur. Oke, jadi 369
The words 369 comes from that of course. 3 kali di pagi hari, 6 kali siang ya, dan 9 kali malam. Kenapa? Semakin sering kamu ya belajar memfokuskan pikiran kamu, apalagi sepanjang hari gitu ya, jadi sampai sebanyak itu semakin kamu terarah ya, dan akan menggerakkan hal-hal yang baik untuk itu datang ke dalam hidup kamu. Langkah yang ketiga adalah ketika kamu udah nulis ini, visualize. Jadi visualisasikan hal itu benar-benar terjadi di dalam hidup kamu. Jadi kan tadi kan tuh kamu tulis nih 3 kali, ya kan? Tulis 6 kali kalau siang dan tulis 9 kali waktu malam ya. Nah, habis itu kamu visualisasikan. Visualisasikan dengan emosi yang exciting tentunya ya. Kan kalau kamu udah dapat impian kamu harusnya exciting dong. Visualisasikan bahwa itu sudah terjadi dan membawa emosi yang seperti apa? Emosi yang exciting, emosi kebahagiaan di dalam hidup kamu. Dan lakukan itu selama 30 hari. Jadi lakukan teknik ini selama 30 hari. And after that, lepaskan. Lepaskan dalam arti jangan melekat ya. Don't get attached dan biarkan alam untuk bekerja membawa keajaiban di dalam hidup kamu. Jadi itu beberapa tips yang bisa saya bagikan. Tips singkat banget nih, tetapi powerful loh kalau lu coba untuk lakukan beneran. Kalau sekarang kamu belum subscribe, ini saatnya untuk subscribe ya guys. Tolong subscribe and tekan tombol like and share video ini. Dan juga komen di bawah ini. Bener gak sih? Lu pernah praktekin gak sih yang hal seperti ini? Dan gimana hasilnya di dalam hidup kamu? Oke, saya dengan Angelica Real Savio. Thank you for watching this video and don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.